Benarkah adanya Kamboja sebagai neraka dunia, ataukah hanya mitos belaka? Belakangan ini, semua orang saling berdebat mengenai Kamboja sang neraka dunia. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Bagi yang tidak setuju, mereka menganggap bahwa ini hanyalah mitos belaka. Kamboja merupakan negara indah di Asia Tenggara yang terkenal dengan Candi Angkor Wat-nya, memiliki sejarah kelam di masa lalunya. Pada Perang Dunia II, negara ini sempat menjadi jajahan Jepang selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1941 hingga 1945, dan sempat menjadi negara koloni Perancis selama kurang lebih 90 tahun. Sebagai negara yang memiliki luas wilayah 181.035 km persegi dan memiliki jumlah 25 provinsi, 96,4% penduduknya menganut agama Buddha Theravada dan 2,1% menganut agama Islam, lalu sisanya 1,5% adalah agama Kristen dan agama lainnya. Sejarah kelam dan menyedihkan telah mewarnai negara ini hingga disebut-sebut sebagai nerakanya dunia. Pada tahun 1975 hingga 1978, terjadilah pembunuhan sistematis terhadap rakyat Kamboja yang disebut dengan istilah genosida Kamboja besar-besaran. Penduduk Kamboja mengalami genosida pada masa pemerintahan Pol Pot, yaitu pemimpin Partai Komunis Khmer Merah. Jumlah yang menjadi korban dalam peristiwa ini berjumlah sekitar 3 juta orang, dan peristiwa ini terjadi sekitar 4 tahun pada masa pemerintahan Pol Pot. Di samping itu, rezim Khmer Merah juga secara sengaja mengeksekusi ratusan ribu orang yang dianggap sebagai musuh negara. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh negara umumnya adalah loyalis dari rezim sebelumnya, yang berupa aktivis, etnis minoritas, hingga kelompok intelektual. Tidak hanya dokter, pengacara, dan guru, konon ada yang dieksekusi hanya karena terlihat pintar, misalnya berkacamata atau bisa berbahasa asing. Lalu, untuk mengenang peristiwa pembantaian itu, pemerintah Kamboja membangun museum sebagai salah satu bukti kekejaman rezim Khmer Merah di bawah kekuasaan Pol Pot. Masih kurang bukti? Apakah kalian belum tahu masalah terkait pelecehan brutal terhadap wanita muslimah di Kamboja? Para wanita muslimah dari etnis Cham atau Champa ternyata sengaja dijadikan target secara sistematis oleh kelompok tersebut pada masa kelam itu. Suku Champa termasuk komunitas masyarakat minoritas di Kamboja. Sekitar 88% anggota etnis ini yang tinggal di negeri tersebut adalah penganut agama Islam. Dalam buku The Hijab of Cambodia, Memories of Cham Muslim Women After the Khmer Rouge, sejumlah warga Cham pernah menyaksikan ataupun menjadi korban kejahatan seksual kelompok tersebut. Salah satu responden mengaku pernah melihat tentara Khmer Merah menganiaya dan melecehkan secara brutal seorang perempuan Champa yang sangat cantik. Saksi lainnya mengisahkan banyak juga wanita muslimah Cham yang dipaksa menjadi budak seks oleh tentara-tentara Khmer Merah. Ada sekitar 10 perempuan cantik yang ditawan oleh para milisi. Sebagian dari mereka adalah muslimah. Setelah 3 hingga 7 hari dilecehkan, perempuan-perempuan itu lantas dibunuh, katanya. Menurut penelitian tersebut, hanya sedikit orang yang pernah mengalami kekerasan seksual di bawah rezim Khmer Merah yang mau mengungkapkan penderitaan yang mereka alami. Kebanyakan dari mereka lebih memilih diam karena takut dijadikan sasaran kekejaman dan brutal tersebut. Ketika ditanya apakah saya mengenali salah satu korban, saat itu saya menjawab tidak. Padahal perempuan yang mereka lecehkan dan mereka bunuh itu adalah bibi saya, kata responden lainnya. Di negara Kamboja, bagi seseorang yang memiliki anggota keluarga yang meninggal, pasti akan merasakan kesedihan yang berkali-kali lipat. Pasalnya, biaya pemakaman di Kamboja mencapai $9.000 Amerika Serikat, yaitu sekitar 124 juta rupiah. Padahal, gaji bulanan rata-rata penduduknya kurang dari $100 Amerika Serikat, yaitu hanya sekitar 1,3 juta rupiah. Akibatnya, keluarga besar harus menguras seluruh tabungan mereka untuk membiayai pemakaman saudara tercinta mereka. Bahkan, prosesi pemakaman di negara ini bisa berlangsung selama 49 hari lamanya. Fakta yang sangat menyulitkan penduduknya.
Kamboja merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki restoran cepat saji yang bernama McDonald's. Iya, saat K-popers di berbagai negara berlomba-lomba mendapatkan BTS meal dari McDonald's, para remaja Kamboja tidak melakukannya. Kamboja menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia di mana tidak ada dan tidak akan pernah ada yang namanya McDonald's, seperti halnya Ghana dan Yaman. Tak hanya itu, makanan yang ditawarkan di sana juga tidak biasa. Budaya kuliner di sana masih menyatu dengan alam, sehingga jajanan kaki limanya pun menjual hidangan hewan yang ditemukan sehari-hari di sana. Phnom Penh juga terkenal sebagai kota turis di Kamboja yang punya banyak wisata kuliner ekstrim. Bukan berisi potongan daging sapi, paprika, dan sosis. Di Phnom Penh dan beberapa wilayah di Kamboja, hidangan barbeque yang populer adalah daging tikus. Daging tikus dianggap sebagai alternatif karena harganya yang cukup murah dibandingkan daging sapi. Bahkan kebanyakan tikus dijual dalam bentuk utuh, lengkap dengan buntut panjangnya. Di samping itu, mata uang Kamboja pun adalah salah satu mata uang terendah di dunia jika dibandingkan dengan mata uang negara lainnya. Rial Kamboja bisa dibilang kurang populer dan tidak banyak digunakan oleh penduduknya. Warga Kamboja sendiri lebih suka bertransaksi dengan menggunakan dolar Amerika atau jenis mata uang negara lain yang lebih populer. Saat ini, nilai tukar mata uang Kamboja terhadap $1 Amerika berada di kisaran 4.121 Kamboja riel yang bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kurs yang berlaku. Bagaimana? Itu adalah fakta yang indah atau mengerikan? Nah, dengan demikian terjawablah sudah. Jika publik menjuluki Kamboja sebagai nerakanya dunia, dan itu bukanlah mitos. Dengan melihat kejadian kelam di masa lalu, hingga fakta aneh dan di luar nalar yang dimiliki negara ini pada masa sekarang.